Sebenarnya ini adalah sistem atau metode jadul yang kalau kita perhatikan para petani-petani di kampung itu, kalau mereka habis ngebersihin kebun, mereka suka mengumpulkan rumputnya atau sisa-sisa gulma sampai kering lalu dibakar. Setelah itu diratakan kembali ke tanah. Manfaat yang lain itu bisa kita gunakan untuk mengusir bekicot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ARM semuanya. Pada pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, dan pada kesempatan ini kita mau bikin konten tentang ini, rumput itu tuh ya. Rumput yang dulu pernah saya tunjukin dan itu masih basah, dan sekarang rumputnya udah kering. Dan setelah ini kalau udah kering kayak gini, nanti mau kita bakar ya. Mau kita bakar. Dan untuk pembakarannya saya nggak sendiri, saya ditemani sama Laskar ARM. Ada Iki, mana Iki? Angkat tangan Iki. Oke, ada Jaka, ada Padil Epul. Nah, ada siapa lagi? Alwi, mana Alwi? Oh, Alwi mana? Gak kelihatan Alwi. Oh, Alwi. Ada Al dan Abudi. Ada juga Teteh. Teteh, angkat tangan Teteh. Ya, gitu ya. Bagaimana proses dan bagaimana penjelasan singkat tentang manfaat dari abu sisa pembakaran? Tonton terus video ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sebelum kita melakukan proses pembakaran, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait manfaat dari abu sisa pembakaran dari rumput ini ya. Sebenarnya ini adalah sistem atau metode jadul yang kalau kita perhatikan para petani-petani di kampung itu, kalau mereka habis ngebersihin kebun, mereka suka mengumpulkan rumputnya atau sisa-sisa gulma sampai kering lalu dibakar. Setelah itu diratakan kembali ke tanah. Sering saya lihat seperti itu dan ternyata itu ada manfaatnya, manfaat yang baik untuk tanaman. Nah, seperti yang saya sampaikan dulu, sebenarnya ada dua sistem ya, ada dua cara. Yang pertama kita bikin kompos, yang kedua bikin kita dikeringkan seperti ini lalu kita bakar. Nah, sebenarnya mah kalau dibandingin antara dua cara ini, itu lebih baik yang mana? Ya lebih baik dan lebih aman itu yang dibuat kompos. Nah, kalau dibakar ini sebenarnya ada sedikit negatifnya atau sedikit kekurangannya, yaitu ya itu kan dibakar jadi menghasilkan asap yang bisa merusak polusi. Nah, tapi dua-duanya juga ada manfaatnya. Tapi kalau dibandingkan antara kedua ini, lebih baik dibuat kompos. Nah, kalau dibakar itu kan ada asap yang bisa mengganggu polusi. Tapi karena ini skalanya kecil juga, nggak terlalu banyak, jadi kita bakar saja karena memang sudah disiapkan untuk dibakar dan juga tidak terlalu banyak. Untuk manfaat dari abu sisa pembakaran ini, itu sebagai pengganti dolomit ya, atau kapur pertanian, yang mana manfaatnya untuk menetralisir asam tanah atau meningkatkan pH. Apalagi di musim hujan, keasaman tanah akan meningkat sehingga itu tidak baik untuk tanaman. Dan cara menetralkannya itu dengan cara ditaburi dengan dolomit kapur pertanian, atau opsi lain adalah dengan menggunakan sisa-sisa atau abu dari pembakaran. Dan juga bisa kita gunakan untuk media pengomposan dan juga untuk pemupukan. Itu bisa kita langsung gunakan, ditaburkan di sekitar tanaman. Dan juga manfaat yang lain itu bisa kita gunakan untuk mengusir bekicot ya, khususnya di persemaian ya. Persemaian itu kan masih kecil ya. Kalau misalnya ada bekicot suka merusak tanaman atau persemaian, jadi bisa kita taburi di sekitar persemaian kita sehingga tidak ada bekicot yang masuk ke wilayah persemaian. Begitu juga bisa kita jadikan pupuk yang nanti ditaburi di sekitar tanaman. Itu juga sama untuk mengusir bekicot, seperti itu. Dan untuk manfaat yang lain dari abu sisa pembakaran ini adalah dia mengandung kalium dan kalsium. Untuk kalium sendiri diantaranya itu bisa untuk meningkatkan proses fotosintesis, untuk batang agar lebih kuat dan ketahanan tanaman. Jadi pada intinya bahwa kalium itu adalah sebuah kandungan yang baik untuk tanaman, untuk ketahanan tanaman itu sendiri. Nah, sedangkan kalsium adalah untuk membantu penyusunan dinding sel tanaman dan juga untuk sebagai titik perangsang
perangsang titik tumbuh pucuk yang baru dan juga untuk pertumbuhan akar. Jadi dua-duanya sangatlah baik untuk tanaman. Teman-teman semuanya, mungkin itu sekilas tentang manfaat dari abu sisa pembakaran. Untuk proses pemanfaatannya, cara menggunakannya adalah dengan cara menaburkan di sekitar tanaman, lalu kita aduk. Dan jangan lupa pakai masker, oke? Bagaimana proses pembakarannya? Nanti kita akan bakar bersama Laskar ARM. Oke, tonton terus video ini. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman semuanya, untuk proses pembakaran daun kering, rumput kering sudah selesai. Ya, ini bisa dilihat di belakang saya. Dan untuk selanjutnya akan kita taburkan di seluruh raised bed. Dan jangan lupa ketika nanti kita mau menaburkan untuk menggunakan masker. Ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk penaburan debu abu ke semua raised bed udah beres ya, udah terbagi semuanya. Tinggal itu sisanya tuh sedikit lagi, nanti kita simpen aja, kita taburkan ke tanaman yang ada di pot ya. Jadi ada dua proses yang bisa kita manfaatkan dari lumput liar. Yang pertama bisa kita buat kompos, yang kedua bisa kita keringkan terus kita bakar dan kita taburkan di media tanam yang akan kita gunakan. Ya nanti terserah teman-teman semuanya mau yang mana gitu. Tapi memang di antara kedua pemanfaatan itu, dua cara memanfaatkan itu, yang paling aman sih memang yang pakai yang dibuat kompos ya. Yang dimasukkan ke dalam komposter. Kalau dibakar seperti ini ya gini, panas gitu. Panas dan juga ya debu. Begitu juga ketika kita membakar itu ada polusi lah ya, sedikit mencemari polusi. Memang ya buat perbandingan saja, mudah-mudahan teman-teman nanti ya silakan dipilih aja mau yang mana dalam memanfaatkan rumput liar, mau dibikin kompos atau mau dibakar, dan seperti yang saya lakukan sekarang. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya sampaikan, ketika kamu mulai menanam, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.